Pemirsa, jika membahas persoalan perdagangan manusia, pasti ada yang berpikir bahwa ini bukan persoalan real di Indonesia. Sayangnya, mereka salah besar. Perdagangan manusia bukan hanya menjadi persoalan, tetapi hal ini ternyata tumbuh sangat pesat di negara kita. Jika ada orang merasa ditipu, diiming-iming, atau bahkan dipaksa untuk bekerja di satu bidang, hal itu termasuk dalam perdagangan manusia. Nah, salah satu sektor industri yang sering terkait dengan perdagangan manusia adalah industri seks. Lokalisasi memang ada di mana-mana dan bahkan di seluruh dunia. Dan salah satu faktanya di Indonesia adalah Jawa Timur merupakan salah satu wilayah terbesar di Indonesia sebagai daerah pengirim tenaga kerja untuk tujuan eksploitasi seksual komersial atau yang disebut dengan istilah prostitusi. Dan seringkali di belakang persoalan PSK ada persoalan perdagangan manusia. Menurut saya pribadi, kalau bekerja sebagai pekerja seks adalah kemauan sendiri, menurut saya tidak menjadi masalah. Tetapi faktanya mereka itu ditipu dan diiming-imingi janji palsu. Menurut saya itu adalah perdagangan orang atau trafficking. Untuk membahas pertumbuhan masalah perdagangan manusia, Prakarsa Inovatif bertemu dengan Ibu Sulis dan Bapak Solehan dari Yayasan LPKP. LPKP ini merasa terpanggil untuk ikut mengatasi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah trafficking. Salah satunya adalah untuk anak-anak yang diperdagangkan atau yang ditraffic untuk tujuan-tujuan eksploitasi ke arah seksual komersial itu tadi. Sekarang kita ke salah satu desa, kita melihat kondisi di desa di mana rata-rata mereka menjadi korban trafficking. Saya pikir menarik lah, kita akan melihat realitas di lapangan seperti apa. Tidak lama kemudian mereka pun tiba. Oke, kita sampai di desa. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Di Desa Gadung Sari, tim LPKP bertemu dengan Sekda Bapak Sukasmadi. Kabarnya? Di desa ini terlihat masyarakat bekerja keras dan hidupnya sederhana. Tetapi yang juga terlihat adalah tanda-tanda yang dipasang di mana-mana yang mencari TKW. Minat untuk keluar negeri sejak kecil berkembang di sini. Prakarsa Inovatif mengunjungi salah satu sekolah dasar untuk bertanya minat anak-anak ini untuk mencari kerja di luar negeri. Di SD kelas 2, hampir 40% dari anaknya punya minat untuk kerja di luar negeri. Di SD kelas 3, hampir 60% anaknya berminat. Kami bertanya kenapa? Karena saya ingin merubah nasib saya. Saya ingin desa saya ini menjadi maju dan seperti kota. Ya, saya ingin keluarga saya itu menjadi hidupnya tentram, nggak seperti sekarang ini krisis ya. Pokoknya saya kepingin ya orang tua saya itu juga bahagia. Apakah anak-anak ini tidak takut untuk pergi jauh? Ya takut sih, sebenarnya takut. Tapi ya saya memang kepingin kerja ke luar negeri. Niat baik dan kemauan yang kuat membuat anak seperti ini menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan oknum penjahat pedagang manusia. Sesaat lagi Prakarsa Inovatif akan kembali. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Yayasan LPKP berusaha untuk mencegah masalah perdagangan manusia dengan sistem penyimpangan positif. Dan kami akan menemui beberapa korban. Kami perempuan seperti saya, orang mengalami seperti saya itu penderitaan pahit, Mas. Jangan sampai kita tuh, Mas. Kalau bisa, Mas.
Pemirsa, tahukah Anda bahwa bagi orang dewasa perdagangan manusia berarti mereka ditipu atau dipaksa untuk bekerja. Tetapi untuk anak di bawah umur, perdagangan manusia terjadi jika mereka diminta orang tuanya atau siapapun untuk bekerja. Nah, sering kali kita mendengar anak berusia 12 atau 13 tahun yang datang dari suatu daerah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau di toko. Tapi tahukah Anda, jika hal tersebut melanggar hukum dan tergolong dalam perdagangan manusia? Di Jawa Timur, Yayasan LPKP memakai sistem penyimpangan positif untuk pencegahan masalah perdagangan manusia yang terus tumbuh dan berkembang. Positif devian adalah suatu pendekatan di mana digunakan untuk menemukan orang yang mempunyai strategi yang berbeda dibanding masyarakat yang lainnya, padahal kondisinya sama. Salah satu contoh adalah keluarga Bapak Suwardi yang menolak penawaran calo yang mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya, walaupun sebenarnya mereka sangat perlu uang. Usianya anak saya belum cukup, Pak. Kalau sudah cukup usianya, saya boleh-boleh saja. Tetapi, bukankah penawaran gaji yang diberikan cukup tinggi? Benar, Pak. Banyak bawa duit, tapi saya nggak tega kalau usianya belum cukup, saya tetap nggak boleh, biar kerja di rumah saja. Dasar dari sifat seperti ini adalah penyimpangan positif yang akan menjadi pendorong proses ini di Desa Gadung Sari. Dalam penerapan metode positif devian ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita yang dinamakan persiapan program. Di dalam persiapan program ini kita ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah baseline survei untuk mengetahui kondisi desa di mana kita akan melakukan program. Yang kedua adalah kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang isu trafficking. Pada tahap ini, tim LPKP mendapat informasi dari guru sekolah bahwa seringkali orang tua terlibat dalam perdagangan anaknya sendiri. Banyak sekali, Pak, kalau gitu. Tentunya kan kalau lulus SMP, otomatis anak itu minimal harus umurnya itu cuma 16 kan. Nah, di Jatah kalau kita keluar negeri, otomatis umur kan 17 atau 17 ke atas. Jadi anak itu sebenarnya kan nggak bisa. Tapi dengan kemampuan orang tua supaya untuk anak ini berangkat, otomatis orang tua akan minta di desa untuk lebih ditingkatkan umurnya gitu. Akhirnya bisa anak ini dibawa nanti. Kemudian pada tahap pelaksanaan positif devian itu kita ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kita menentukan masalah bersama masyarakat. Dalam hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama masyarakat mengakui bahwa di desa tersebut memang ada trafficking. Di desa ini tidak sulit untuk membuktikan kenyataan perdagangan manusia karena ada banyak contoh di desa ini. Prakarsa Inovatif mengekspos salah satu contoh. Saya diajak kerja di warung dengan gaji 800.000 satu bulannya, dan saya sampai di Surabaya ditaruh di tempat lokalisasi. Tetapi masih ada tokoh masyarakat yang tidak menerima fakta mengenai pertumbuhan perdagangan manusia dan mereka mengakui jika itu benar. Masalahnya moral dan bukan hukum. Saya sendiri belum mengetahui hal yang seperti itu secara realnya. Kalau memang itu benar, hal yang sedemikian, memang saya akui itu mungkin yang pertama dari faktor moral. Ibu Sulis membantah. Yang perlu diingat bahwa perempuan yang bekerja di industri gelap, rata-rata mereka ditipu, dibohongi, dan diiming-imingi janji palsu. Dan cara mencari tenaga kerja seperti itu yang disebut dengan perdagangan orang. Sayangnya saat Prakarsa Inovatif mengunjungi penjara wanita, ada banyak narapidana dihukum karena pekerjaannya sebagai PSK. Tetapi tidak ada satu orang pun yang ditahan sebagai pedagang manusia. Kenapa? Masalahnya undang-undang anti trafficking itu sendiri, anti perdagangan orang itu sendiri belum ada. Tanpa dukungan hukum, bagaimana desa ini menghadapi masalah besar itu? Kita dalam mengatasi masalah ini memberdayakan perempuan dan anak dengan metode positif devian. Dalam arti memberdayakan bidang pendidikan, kemudian bidang keterampilan. Dan karena proses penyimpangan positif ini, maka ada juga kebijakan pemerintah lokal yang keluar. Terus kita juga sudah membuat satu buku panduan bekerja keluar desa, dan di sisi lain untuk bekerja keluar harus izin melalui RT, melalui keluarga dan melalui desa. Sedangkan untuk keluar negeri harus jelas
melalui aparatur pemerintah yang mengeluarkan izin ke luar negeri. Sejak kegiatan LPKP, kasus eksploitasi di Desa Gadung Sari menurun drastis dan masyarakat merasa aman jika memilih bekerja di luar negeri. Untuk keterangan lebih lanjut soal program penyimpangan positif, Anda bisa menghubungi kantor LPKP di 0341 472 557. Pemirsa, ternyata kita belajar banyak dari tetangga kita. Dan inisiatif Positif Deviance bisa digunakan untuk alat memudahkan proses pelatihan ini. Dan kita juga telah menyaksikan prakarsa inovatif bisa digunakan untuk beragam situasi. Baiklah pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Prakarsa Inovatif kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa membantu Anda dan bangsa ini menjadi lebih maju. Jangan lupa, tetap saksikan Prakarsa Inovatif episode selanjutnya. Saya Zulfikar Assegaf, undur diri. Tentang isu trafficking. Kemudian yang ketiga, kita melakukan kaderisasi